That's ISO. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing a cake. Oke, baik teman-teman, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 16.40, maka technical meeting Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2023 akan kami mulai. Oke, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Albertus Adrianto. Di sini saya selaku koordinator dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, di mana di sini terdapat suatu organisasi dengan Kepala Laboratorium Pak Di Sukma dan Nuryanto, dan laboran Mas Andri Praba. Di sini juga terdapat struktur dari ASLab SIM 2023, saya sendiri sebagai Core Lab, lalu untuk sekretaris ada Aulia Dita, ada Lestari, lalu untuk humas ada Maulid Lusyania, lalu untuk kurikulum ada Yoga Anung Gita, untuk maintenance ada Ridwan Alif, lalu untuk MSDM 1 ada Marsyanda Citra, dan MSDM 2 ada Vina Sabrina. Dan untuk timeline praktikum dari lab SIM ini bisa dilihat teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan lab sendiri, kami sama seperti lab optimasi. Jadi kami laksanakan secara hybrid. Jadi ada yang online dan juga ada yang offline untuk pelaksanaannya. Bisa teman-teman lihat di sini. Hari ini kita laksanakan technical meeting-nya secara online. Lalu untuk modul 1, kita laksanakan secara online juga. Dan baru ketika modul 2, kita laksanakan secara offline. Lalu untuk presentasi modul 1 dan 2 dilaksanakan secara online. Lalu pada modul 3 kita laksanakan secara offline. Lalu presentasi modul 3, modul 4, dan presentasi modul 4 kita laksanakan secara online. Lalu mohon maaf teman-teman, untuk presentasi yang modul 4 dari tanggal 2 sampai 5 Mei ini kita laksanakan secara offline. Dan untuk technical meeting UGLOB kita laksanakan secara online pada tanggal 8 Mei, dan pelaksanaan UGLOB-nya ada pada tanggal 15 sampai 19 Mei secara offline. Lalu untuk pelaksanaan praktikum, apabila online, kami laksanakan pada hari Rabu, pukul 18.30 sampai selesai menggunakan Zoom meeting. Dan apabila praktikumnya dilaksanakan secara offline, dilaksanakan harinya sesuai sesi teman-teman pada pukul 15.30 sampai selesai, bertempat di Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri yang ada di gedung 1 lantai 2. Jadi teman-teman kalau di gedung 1 naik tangga, nanti belok kiri sedikit, di sana sudah ada Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri. Nah, untuk kriteria penilaian kita, ada beberapa aspek yang mempengaruhi nilai dari teman-teman. Yang pertama, ada absensi teman-teman, jadi absensi ada 10%. Lalu untuk attitude dan to pen 5%, ada pre-test dan juga post-test 10%, laporan 20%, presentasi 20%, dan ujian global 30%. Dan untuk tata tertib praktikum dari sistem informasi manajemen, yang pertama, praktikan wajib hadir 15 menit sebelum lab dimulai. Lalu juga praktikan wajib absen melalui live chat YouTube dengan format sebagai berikut. Lalu juga praktikan dianggap tidak hadir apabila tidak mengikuti live itu. Praktikan wajib konfirmasi ke salah satu asisten laboratorium apabila berhalangan hadir, maksimal H-1 praktikum dengan surat tertulis dan bertanda tangan. Lalu praktikan wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan berkerah saat praktikum berlangsung. Praktikan tidak diperbolehkan mengikuti ujian global apabila telah 2 kali tidak mengikuti praktikum. Dan pada saat praktikum offline, praktikan wajib membawa minimal 1 laptop per kelompoknya. Oke, lalu teman-teman, di sini ada sistematika untuk praktikum secara online. Yang pertama, untuk tugas pendahuluan dikirim H-2 sebelum laboratorium berlangsung. Lalu, teman-teman juga diwajibkan untuk menonton live YouTube laboratorium yang sudah dijadwalkan.
yakni H-1 sebelum lab pada pukul 17.00, karena di dalamnya nanti teman-teman juga ada absensi, dan di dalam video itu juga terdapat materi yang akan kami sampaikan di modul tersebut, dan teman-teman diwajibkan menonton video itu terlebih dahulu agar ketika pelaksanaan praktikum teman-teman bisa memahami dan bisa mengikuti dengan baik. Lalu yang ketiga, absen di live YouTube. Lalu yang keempat, mengikuti pretest. Yang kelima, penjelasan dan sesi Q&A melalui Zoom meeting. Dan yang keenam, mengikuti post-test dan mengisi absensi di G-Form. Nah, itu tadi yang pelaksanaan praktikum secara online. Kalau pelaksanaan praktikum secara offline, sama teman-teman juga mengerjakan tupen H-2 sebelum laboratorium berlangsung, dan teman-teman juga menonton live YouTube yang sudah di-share nantinya. Jadi sama juga, meskipun praktikum secara offline, teman-teman tetap menonton video YouTube-nya, mempelajari materi terlebih dahulu, sehingga ketika nanti di dalam lab, teman-teman sudah bisa paham akan materinya, dan ketika pelaksanaannya bisa lebih enak untuk pelaksanaannya. Lalu teman-teman jangan lupa untuk absen di live YouTube, dan mengikuti pretest secara offline, lalu juga melakukan penjelasan dan sesi Q&A secara langsung di dalam lab, dan yang terakhir mengikuti post-test serta mengisi absensi pada G-Form. Berikutnya, untuk tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan ini bersifat individu. Yang pertama, membuat video yang menjelaskan mengenai materi modul minimal 3 menit. Kemudian video tersebut diupload ke dalam link di Google Drive yang telah disediakan oleh ASLab. Untuk format nama filenya yakni kelompok _labsim _nama ASLab _npm _tupen _modul. Contohnya yakni kelompok 99 _labsim _albert _20 _999 _tupen _modul 1. Untuk batas pengumpulannya maksimal H-2 praktikum pukul 10 malam. Selanjutnya, untuk resume, ini membuat rangkuman mengenai modul yang sedang dilaksanakan dari jurnal yang akan digunakan. Untuk jurnalnya minimal tahun 2018, lalu bisa mengambil dari web resmi kecuali Blogspot, Wikipedia, WordPress. Ditulis tangan di lembar folio minimal 3 halaman. Menggunakan ballpoint biru, dikumpulkan maksimal H+2 pukul 5 sore di ASLab yang bersangkutan secara offline. Untuk penamaan resumenya, yakni berisi nama, NPM, sesi atau kelompok, modul, dan nama ASLab. Kemudian terdapat sistematika pretestnya, yakni praktikan memasuki link G-Form yang telah diberikan, kemudian mengerjakan pretest melalui G-Form tersebut selama 5 menit, yakni dimulai pukul 6:30 hingga 6:30 lebih 5 menit. Praktikan wajib mensubmit sebelum waktu habis untuk mengantisipasi terjadinya error pada jaringan kalian masing-masing. Kemudian, apabila terdapat kendala, diharapkan menghubungi ASLab yang sedang bersangkutan. Kemudian, untuk sistematika laporan resmi. Laporan resmi dikirim oleh perwakilan kelompok, revisi maksimal H+2 dan ACC maksimal H+3. Format file laporan resmi, Word dan PDF beserta programnya dikirim melalui email. Untuk format nama filenya dan subjek mengirim lapres yakni labsim _aslab _99 atau nama kelompok _lapres _modul 1. Kemudian batas asistensi kepada asisten laboratorium pukul 8 malam. Untuk pengiriman emailnya menggunakan kaidah profesional. Kemudian terdapat sistematika post-testnya. Untuk sistematikanya tetap sama, tetapi berbeda pelaksanaannya. Untuk post-test sendiri dilaksanakan setelah sesi Q&A melalui Zoom meeting. Kemudian, apabila terdapat kendala, diharapkan menghubungi ASLab yang bersangkutan.
Berikut merupakan sistematika dari presentasi. Membuat video pemaparan modul terkait yang berisi tentang materi modul, berisi poin-poin pentingnya saja. Yang kedua, penjelasan studi kasus dari kelompok kalian. Yang ketiga, terdapat running program. Kemudian video diupload ke YouTube. Nah, untuk penguploadannya ini, perwakilan kelompok maksimal H+7 pukul 8 malam. Untuk pembuatan video ini, anggota kelompok harus terlihat dalam satu video. Berikut merupakan format judul YouTube beserta deskripsi YouTube-nya. Software-software yang digunakan yakni VS Code, XAMPP, dan Chrome. Berikut merupakan contoh email dengan kaidah profesional. Untuk subjek dan nama filenya sama seperti yang dicontohkan. Untuk pengirimannya melalui email dari LSMI. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kalian, bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan ditanyakan apabila ada yang masih kurang jelas. Dikarenakan di luar TM, kami tidak menerima pertanyaan lagi. Jadi silakan kalau misalkan ada yang masih bingung, bisa ditanyakan sekarang. Oke, baik. Mungkin bisa dari Alfian terlebih dahulu. Iya, baik. Terima kasih, Mas. Mau tanya yang ini buat presentasi. Nah, presentasinya kan tadi bikin video ya. Nah, di timeline praktikum tuh kayak misal presentasi modul 2, nah itu kan 27 Februari sampai 3 Maret. Nah, itu maksudnya gimana ya? Terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan dari Alfian, untuk yang maksudnya tadi dari timeline kenapa kok dari tanggal 27 hingga tanggal 3, jadi di sini ada ini. Jadi untuk pengumpulan videonya ke YouTube, ya ini maksimal H+7 dari pelaksanaan praktikum. Jadi misalkan kamu di sesi Senin, jadi untuk pengumpulan video presentasinya di Senin minggu depannya, seperti itu. Oh iya, Mas. Sama mau nanya lagi, itu kan ada resume ya. Nah, untuk itu tesnya kan ada dua macam, pretest sama post-test. Nah, untuk kriteria buat resumenya itu untuk di post-test apa pretest atau bagaimana? Terima kasih. Izin menjawab, untuk kalau misal nilainya itu tergantung dari nilai pretest dan posttest dibagi dua, dan untuk rata-ratanya nanti minimalnya 70. Maksimal untuk batas nilai bawahnya 70. Oke, Mbak. Terima kasih.
Dan untuk tupen terbaik itu nanti akan dapat reward, yaitu pretestnya langsung nilai 100. Oke, apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya, Alfian? Iya, Mas, Mbak, udah jelas. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya bisa ke Nael. Izin bertanya untuk memastikan Mas Mbak, untuk yang sistematika laboratorium offline itu berarti ini tergantung sesi masing-masing ya untuk live YouTube dan lain sebagainya ya Mas. Oke, teman-teman, izin menjawab. Jadi kalau misalkan untuk yang offline, kan sesinya beda-beda. Akan tetapi untuk video YouTube-nya kami upload H-1 dari sesi pertama. Jadi H-1 sebelum hari Senin, yakni pada hari Minggunya. Seperti itu. Kalau untuk yang offline. Sedangkan kalau untuk yang online, akan kami upload pada hari Selasa. Bagaimana? Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Baik Mas Ber, terima kasih Mas Ber. Oke, terima kasih, Nael. Oke, baik teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan yang masih dibingungkan. Jangan sungkan-sungkan karena di luar technical meeting ini kami tidak menerima pertanyaan lagi. Langsung ke pelaksanaannya. Oke, baik. Silakan Hafiz untuk pertanyaannya. Ya izin bertanya Mas, untuk kriteria base tupennya itu bagaimana ya Mas? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Izin menjawab untuk kriteria base tupen biar kalian dapetin reward 100 di pretest itu kalian sebisa mungkin buat tupennya tuh selengkap mungkin, terus sekreatif kalian, terus runtut dan singkat pada jelas gitu sih. Yang penting poin-poin pentingnya tapi lengkap begitu. Baik Mbak, terima kasih. Terus mau nanya lagi Mbak, kalau misalkan Chrome-nya itu pakai Microsoft Edge itu nggak apa-apa Mbak? Baik. Baik, untuk penggunaan Chrome sendiri, nanti kalau bisa itu diusahakan pakai Chrome. Tapi kalau semisal Chrome-nya nggak bisa, itu nggak apa-apa. Pakai dicoba pakai Microsoft Edge. Baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin silakan Nikita Dinda pertanyaannya. Iya Mas, permisi izin bertanya. Untuk yang tupen ini kan batas pengumpulannya maksimal H-2. Nah, kita kan ada 2 metode ya Mas, offline dan online. Kalau misal kita offline berarti H-2-nya ini di hari Senin. Kalau misal kita, misal online H-2-nya kan Rabu, jadi di hari Senin. Kalau misal kita dapat sesinya hari Senin, berarti H-2-nya ini di hari Sabtu. Seperti itu, apa benar Mas? Iya, benar seperti itu. Sama izin bertanya lagi, Mas. Untuk yang presentasi H+7 itu berarti H+7 yang dimulai dari minggu presentasi. Apa benar? Bukan, jadi H+7 dari minggu pelaksanaan modulnya. Oh iya. Izin tanya satu lagi, Mas. Untuk yang presentasi bersama kelompok dalam satu frame itu maksudnya
misal kita pakai Zoom gitu nggak boleh, berarti dalam gini tuh ada 2 orang gitu. Boleh, jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman menggunakan Zoom, yang penting di dalam video itu kelihatan dua praktikan itu, seperti itu. Oh, baik, Mas. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin silakan teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman, silakan nih kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, baik. Silakan Nail, apabila ada pertanyaannya lagi. Oh, izin bertanya lagi, mungkin saya kelewatan Mas, untuk pretestnya itu apakah sebelumnya praktikum atau mungkin setelahnya nonton live YouTube-nya Mas? Oke, izin menjawab ya. Jadi kalau untuk pretestnya itu sebelum pelaksanaan praktikum ya. Jadi kalau misalkan online, kalian tetap nonton videonya di hari Senin. Nanti untuk pretestnya dilaksanakan sebelum Zoom di hari Rabu, seperti itu. Nah, apabila untuk yang offline, nanti pretestnya dilaksanakan sebelum pelaksanaan praktikum di dalam lab, seperti itu. Sudah cukup jelas untuk pertanyaannya? Baik Mas, terima kasih. Ini mau nanya satu lagi Mas. Untuk video presentasinya itu ada batasan waktunya nggak ya Mas ya? Oke, jadi untuk video presentasinya nggak ada maksimalnya, jadi bebas. Tapi untuk minimalnya 5 menit ya. Jadi jangan terlalu singkat juga, jadi minimal 5 menit, untuk maksimalnya bebas. Terima kasih Mas Ber. Oh ya, kurang satu lagi Mas Ber. Untuk emailnya apa dibebaskan atau menggunakan email UPN ya Mas Ber? Oke, jadi untuk emailnya wajib menggunakan email UPN ya teman-teman. Dikarenakan juga biar lebih mudah saja untuk dalam pengumpulannya. Baik, terima kasih Mas Ber. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama kok. Mungkin teman-teman yang lain silakan ditanyakan. Oke, silakan teman-teman. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kami berikan waktu lagi, mungkin 3 menit bagi teman-teman yang mau bertanya. Silakan ditanyakan. Ini nggak ada yang kepo, tak kayak laporannya gimana, atau mungkin Nah, ini nggak ada yang kepo, tak.
isi modulnya apa aja modul 1. Kan tadi cuma ada tulisannya modul 1, modul 2, 3. Nggak ada yang tanya, Pak. Nggak apa-apa sih. Oke, baik, mungkin kita berikan lagi yuk. Oh ya, silakan Yohanes. Izin Mbak. Ini kan nantian kita menggunakan softwarenya. Jadi mau bertanya, untuk software yang pertama kali digunakan itu untuk modul 1 apa ya, supaya bisa di-download dari sekarang kayak gitu. Modul 1 misalnya softwarenya kayak gini, modul 2 softwarenya kayak gini. Gitu. Terima kasih. Oke, aku jawab. Jadi kan sesuai slide tadi ada 3, VS Code, SAM, sama Chrome. Nah, untuk yang bakal kalian jalani di modul 1 sampai 4, nanti bakal ngegunain, yang bakal kalian jalanin di modul 1 sampai 3 bakal ngegunain VS Code. Seperti itu. Nah, nanti untuk SAM bakal digunain di modul 3. Tapi untuk modul 1-2-nya kita gunakan dulu VS Code dan Chrome. Kalau semisal mau download sekarang 3-tiganya juga bisa. Jadi untuk downloadnya bisa langsung ke situs resminya sendiri, baik VS Code, SAM, sama Chrome. Atau kalau enggak yang udah kita sediain nanti di web kita di LSMI WordPress. Seperti itu. Gimana untuk Acut? Ada yang masih bingung? Lanjut. Nah, gimana Acut? Masih denger nggak? Bisa diulang tuh tadi. Oke, baik. Kak, ulangi lagi ya. Jadi, ntar kalian bakal ngejalanin 4 modul. Nah, di 4 modul itu, kalian akan membuat sebuah web sederhana. Terus untuk software yang bakal digunakan ada 3. Ada VS Code, SAM, sama Chrome. VS Code sendiri bakal kita pakai dari modul 1 sampai 3. Lalu untuk SAM bakal kita pakai di modul 3 dan modul 4 bakal kita lakuin hosting. Seperti itu. Ntar untuk downloadnya bisa langsung ke situs resminya sendiri atau enggak bisa langsung ke websitenya LSMI. Ntar kita bakal provide di sana. Terima kasih. Udah jelas belum? Sudah jelas. Makasih, Rik. Oke, baik teman-teman. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, oke, karena apabila tidak ada lagi yang ditanyakan, teman-teman, jadi untuk sesi tanya-jawab bisa kita sudahi. Jadi setelah ini tidak ada lagi pertanyaan. Dan sekarang akan
Oke. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir dari Alfian, silakan. Iya Mas, mau tanya itu modul sama iya modulnya itu isi apa aja sama laporannya itu sistematikanya kayak gimana? Maksudnya dalam bentuk apa jurnal kah atau laporan kah seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi pertama-tama aku jawab dulu mengenai yang laporannya, format laporannya seperti apa. Ya, jadi di sini kita kan paham ya, teman-teman kan gampang bosen. Jadi Siskom udah jurnal, Optim juga udah jurnal. Jadi masa SIM jurnal lagi kan? Enggak. Jadi kita di Lab SIM kita menggunakan format laporan resmi, jadi tidak menggunakan format jurnal. Jadi biar teman-teman nggak bosan sama jurnal. Dan alasan lainnya juga karena dalam praktikum SIM ini kan juga terdapat langkah-langkah yang runtut gitu. Jadi nggak bisa diubah ke format jurnal, jadi harus menggunakan format laporan resmi. Lalu untuk modul-modulnya apa saja, mungkin bisa dijawab oleh Mas Yoga, silahkan. Izin jawab, untuk modul di Lab SIM tahun ini ada 4. Yang modul pertama yaitu HTML, Hypertext Markup Language. Itu kalian akan membuat web. Untuk membuat webnya itu seperti web perusahaan kalian sendiri, itu menggunakan codingan HTML, tapi itu berbasis yang masih dasar, belum ada desainnya. Nah, di modul 2 ini baru kalian mendesain web yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan CSS, Cascading Style Sheet, dengan menggunakan framework Tailwind. Nanti akan di-share modulnya dan juga link dari Tailwind-nya atau framework-nya. Nah, di modul ketiga ini, kalian akan membuat database dari web tadi yang sudah dibuat itu, dan akan koneksinya dengan PHP gitu. Untuk softwarenya masih sama menggunakan VS Code dan tambahan SAM untuk database-nya. Nah, untuk modul yang keempat, untuk modul terakhir yaitu hosting, yaitu dari web yang telah kalian buat itu akan di-online-kan untuk bisa diakses orang lain. Jadi nggak diakses untuk secara personal, tapi untuk semua secara global gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk semua pertanyaannya, teman-teman. Jadi untuk nanti semuanya akan kami unggah di WordPress dari LSMI, jadi bisa teman-teman lihat kembali di sana. Dan karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, sekarang kita langsung berpindahkan dari kemarin, teman-teman udah banyak nih yang bertanya untuk nomor kelompoknya gimana. Jadi ini untuk nomor kelompoknya bisa teman-teman lihat sekarang, dan juga nantinya bisa dilihat di WordPress LSMI. Oke teman-teman, karena sudah ada nomor kelompoknya di sini, jadi untuk KRP-nya silahkan di-upload, diunggah di Google Drive yang telah kami sediakan. Kami tunggu maksimal hingga di hari Sabtu, di besok pukul 18.00. Terima kasih.
Nah, untuk pengumpulan KRP kalian sudah tahu ya, habis TM kan H+1. Nah, sama di luar batas itu, jadi nanti akan ada punishment. Jadi perhatikan baik-baik, hanya 1 hari setelah TM. Untuk pengumpulan KRP-nya dari Jitret yang akan disediakan oleh kami. Dan tidak menerima alasan apapun dalam bentuk PC ataupun DM. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik. Terima kasih. Oke, teman-teman silakan bisa sambil dicek, sambil dilihat kira-kira nama kalian dan mungkin nama partner kalian apakah sudah ada di daftar praktikan yang kami tampilkan. Silakan dicek. Apabila ada yang tidak ada namanya, bisa segera melaporkan ke kami. Oke, baik teman-teman, di sini juga sudah ada untuk warna dari masing-masing asisten laboratorium sebagai map-mapnya. Jadi nanti sudah tertera kelompok-kelompoknya juga. Nanti silahkan untuk dari modul 1 terlebih dahulu, teman-teman bisa membuat grup WhatsApp biar enak komunikasinya dengan lab yang berkaitan. Nah, lalu untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini untuk modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, aslabnya siapa seperti itu. Oke, mungkin tadi dari Nikita Dinda ada yang ingin ditanyakan? Iya, Mas, izin tanya untuk format nama KRP-nya seperti apa ya? Jadi nanti itu di G Drive udah ada nomor kelompoknya dari masing-masing kalian tadi kan udah lihat juga. Nah, di situ nanti tinggal upload dalam bentuk file PDF dan format namanya itu npm underscore nama. Baik, terima kasih. Apakah ada yang kurang jelas? Oke, apakah ada yang kurang jelas, teman-teman?
Oke, teman-teman, apa ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas semuanya? Silakan ditanyakan kalau masih ada yang kurang jelas. Kalau sudah jelas, silakan kasih lihat jempolnya. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas semua ya, teman-teman? Insya Allah, Mas. Oke, teman-teman, apabila sudah ada lagi yang ditanyakan, barusan kami sudah share untuk link presensi dari technical meeting ini. Jangan lupa untuk mengisi G-form tersebut sebagai bukti kehadiran teman-teman. Dan juga untuk maksimalnya pada pukul 17.45. Lebih dari itu, sudah kami tutup untuk G-formnya dan tidak menerima alasan apapun, teman-teman. Oke, baik. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, teman-teman. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, seperti biasa, harus dokumentasi dulu. Jadi mungkin bisa kita gaya dulu, teman-teman. Ayo dong, jangan tegang. Kita kan baru mau mulai. Dan lab sim itu mudah dan menyenangkan. Oke, mulai dari slide 1, teman-teman. Mulai dari slide 1, silakan gaya dulu, teman-teman semua. Kasih lihat senyum manisnya mana. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Lanjut lagi ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Ke slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. Oke. Pin aja yang lucu-lucu. Oke, baik teman-teman. Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup jelas. Terima kasih atas waktu dan kehadiran teman-teman. Semoga di pelaksanaan praktikum Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2023 ke depan bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan benar, dengan sungguh, karena nantinya insya Allah untuk output dari lab sim ini bakal bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Amin. Amin. Jadi Barakallah. Semangat buat teman-teman, jangan tegang-tegang. Kita semangat buat pelaksanaan lab sim-nya. Mungkin terima kasih teman-teman. Kalau seperti itu cukup sekian untuk technical meeting Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami sekedar pas lab sim mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Jangan lupa ya, presensi maksimal jam 17.45 ya teman-teman. Baik, live. Itu ya kamu. Kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini.
Untuk Salsabila NPM 21021 ini PC Mas Albert ya. Baik, Mbak. Atau DM IG ya. Segera. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru buat yang bertanya, pernahkah kau bertanya sabar ya, akan seperti diupload di apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta?